itu, setelah terompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat, bumi dan seisinya hancur. Para makhluk semuan berlarian mencoba menyelamatkan diri. Tapi sudah jelas tidak akan ada yang bisa selamat dari hari itu. Kini bumi telah tiada, bumi mulai hancur. Seluruh alam semesta mengguncang, bumi terbelah, langit runtuh, gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Langit dilipat, waktu berhenti. Dan setiap jiwa dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Seluruh manusia pun dibangkitkan dari kubur mereka. Dari lubang-lubang tanah, dari kedalaman lautan, dari puing-puing yang telah lama hilang, mereka bangkit, mereka bingung, mereka takut. Tak ada yang bisa lari, tak ada tempat bersembunyi. Inilah hari yang telah dijanjikan, hari kebangkitan. Sebuah awal dari penentuan abadi, surga atau neraka. Dan manusia pun bertanya, siapakah yang mampu menyelamatkan aku hari ini? Ada yang wajahnya bersinar, penuh harapan dan keyakinan. Bahkan orang-orang yang kufur itu mendustakannya. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Bagi mereka lah pahala yang tidak putus-putus. Di padang mahsyar, jutaan manusia berdiri, terdiam, menunggu keputusan Sang Maha Adil. Ada yang wajahnya bersinar, hatinya tenteram. Mereka tersenyum saat timbangan amalnya memihak kepada cahaya. Setiap jiwa kini membawa catatan amalnya. Yang kecil maupun besar, semua akan diperhitungkan. Setiap jiwa dipanggil satu persatu. Di hadapan timbangan amal yang tak pernah keliru, semua perbuatan hidup ditampakkan. Amal kebaikan sekecil biji sawi tak luput dari hitungan. Dosa sehalus bisikan hati dihadirkan tanpa satu pun yang tersembunyi. Malaikat-malaikat turun membawa catatan amal. Namun tak sedikit yang tertunduk, tubuh menggigil, menyesali segalanya. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju padang mahsyar. Beratkah timbangan kebaikanmu, ataukah ringan oleh kelalaian dan dosa? Inilah hari di mana tidak ada penolong, kecuali rahmat Allah yang Maha Penyayang. Di hadapan mereka, terbentang sebuah jembatan. Jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itulah Shiratal Mustaqim, jembatan antara surga dan neraka. Setiap jiwa menatap jembatan itu dengan hati bergetar, cahaya dan bayangan menari di antara mereka.
Di ujung sana, surga menanti. Di bawahnya, neraka menyala. Ali, pria sederhana, memandang jembatan dengan wajah pasrah. Lihatlah, dia Ali, seorang lelaki miskin, tak dikenal manusia, tapi dikenal langit. Hidupnya berat, namun ia sabar. Langkahnya ringan, walau dosa mengikutinya. Ali berbisik sambil terseduh, "Ya Allah, aku tak punya apa-apa selain harapan kepadamu." Dan jembatan itu menjadi lebar untuknya. Karena setiap sabarnya adalah tiang cahaya. Setiap sujudnya adalah penguat pijakan. Dia berjalan seperti angin yang dipandu cahaya. Raffi, seorang orang kaya, berjalan dengan langkah ragu. Kemudian datanglah giliran dia, Raffi, penguasa dunia. Banyak ilmu, banyak amal, tapi hatinya dipenuhi sombong dan bangga. Ketika kakinya menyentuh jembatan itu, ia mulai goyah. Dengan arogannya Raffi bergumam dan gemetar. "Bukankah aku banyak memberi? Bukankah aku pemimpin? Mengapa pijakanku rapuh? Karena jembatan ini tidak bisa ditipu oleh amal yang dipamerkan. Ia hanya mengenal ikhlas dan tunduk." Di tengah jembatan muncul bayangan. Ia bukan makhluk, tapi rasa penyesalan. Ia menghampiri setiap jiwa, berbisik, menyorotkan semua dosa dan kesalahan. Suara penyesalan berbisik tajam. "Ingat kau pernah menyakiti, ingat kau pernah mengabaikan. Siapa kamu yang ingin masuk surga? Banyak yang jatuh karenanya. Tapi yang bertaubat, penyesalan itu menjadi cahaya, bukan penghalang." Orang-orang berjalan beragam. Ada yang berlari, berjalan, merangkak, jatuh. Ada yang melintasi jembatan seperti kilat, ada yang berjalan perlahan, ada yang merangkak dengan linangan air mata, dan ada yang jatuh. Karena jembatan ini tak peduli siapa engkau di dunia, hanya amal dan rahmat yang menyelamatkan. Ali sampai ke ujung jembatan, cahaya surga menyilaukan mata. Ali sampai di ujung. Di hadapannya, taman yang tak pernah layu, sungai susu dan madu, dan sapaan, "Salamun alaikum, fadkhuluha bisalam." Malaikat berkata dengan halus, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku." Tapi tahukah engkau, Syiratal Mustaqim itu bukan hanya di akhirat. Ia telah kita tapaki sejak di dunia. Setiap keputusan adalah satu langkah di atas jembatan itu. Setiap amal adalah cahaya atau bayangan. Pertanyaannya, apakah langkah kita akan menuju cahaya atau malah mendekat ke jurang api? Syiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang hanya bisa ditapaki dengan iman, amal, dan rahmat Tuhan.